Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami pada hari ini boleh memperingati atau merayakan kemenangan ya Tuhan, bahwa Yesus bangkit dari kematian. Dan kebangkitan-Mu adalah kebangkitan kami juga ya Tuhan. Sehingga hidup kami di dalam dunia ini, kami memiliki pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan, akan kebangkitan dari antara orang mati ya Tuhan, sehingga kami akan dibangkitkan dan hidup bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Maut telah dikalahkan di dalam kemenangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Ya, kita akan dengar firman Tuhan. Ya, saudara, selamat Paskah ya. Hari kemenangan buat saudara dan saya, di mana Yesus telah menang, mengalahkan maut ya, kematian. Ya, saudara, kita akan membaca di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima. Ya, ini adalah tema kita di minggu yang kelima, Paskah, kemenangan yang mengalahkan dunia. Ya. Ya. Baik, kita akan baca di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang kelima. Iman yang mengalahkan dunia. Sudah ketemu? Oke, ya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Ya. Saudara, firman Tuhan katakan setiap orang yang percaya. Percaya apa? Yesus adalah Kristus. Ya. Saudara, apa itu arti daripada Kristus? Ya, Kristus artinya adalah yang diurapi. Katakan sama-sama, yang diurapi. Ya, sama dengan saudara pada perjanjian lama, yaitu Mesias. Jadi Mesias dengan Kristus itu sama. Kalau Kristus itu adalah saudara di dalam perjanjian baru bahasa Yunani, kalau Mesias itu adalah bahasa Ibrani. Artinya adalah yang diurapi. Katakan sama-sama, yang diurapi. Ya. Nah, saudara, di dalam perjanjian lama biasanya yang diurapi itu adalah nabi, raja, dan imam. Ya. Nah, di dalam perjanjian baru, saudara, yang diurapi itu Mesias itu adalah bicara tentang raja yang diurapi. Ya. Nah, itu digenapi di dalam Yesus, ya, raja penyelamat yang diurapi. Ya. Jadi arti daripada Mesias atau Kristus itu bisa berarti juru selamat. Katakan sama-sama, juru selamat. Ya. Jadi saudara dan saya, ya, dikatakan setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Kristus itu bukan nama, tetapi Kristus adalah jabatan. Ya. Jabatannya apa? Juru selamat. Ya. Petrus mengatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya siapa saudara? Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus. Ada banyak orang namanya di Filipina Yesus. Ya, ada yang nama Yesus. Tapi Yesus Kristus hanya satu. Ya, saudara. Kenapa? Di dalam diri Yesus melekat jabatan dialah Raja Penyelamat. Oleh karena itu bangsa Yahudi mereka menanti-nantikan Mesias yang akan menyelamatkan mereka dari waktu itu penjajahan dari bangsa Roma. Ya, sedangkan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Katakan sama-sama, dari dosa. Ya, itulah tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Malaikat Tuhan berkata apa? Dikatakan dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ya. Jadi masalah yang paling utama yang dihadapi oleh manusia itu adalah dosa. Oleh karena itu Tuhan datang ke dalam dunia, saudara, untuk menjadi sama dengan manusia, saudara, untuk menebus dosa manusia.
supaya saudara dan saya menerima pengampunan dosa, ya, dan diselamatkan, ya. Saudara ingat, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan, ya. Itu digambarkan pada waktu perjanjian lama, bangsa Israel menyembelih domba Paskah. Betul apa enggak, saudara? Ya, domba Paskah itu disembelih, ya. Kemudian darahnya apa, saudara? Darahnya itu ditaruh, dilabur di kedua tiang dan di atas ambang pintu, ya. Saudara, sehingga malaikat maut yang lewat pada saat ada tanda darah itu tulah yang ke-10, ya, tulah yang terakhir, kematian anak sulung. Ya, pada saat ada tanda darah, maka malaikat maut itu lewat, saudara. Karena itu Paskah itu bisa juga disebut Passover. Katakan sama-sama, Passover. Artinya apa Passover? Passover. Artinya melewati, ya. Artinya harusnya ada, saudara, kematian, namun karena ada tanda darah di kedua tiang dan ambang pintu, maka malaikat maut itu lewat. Nah, bagaimana kalau dia bangsa Israel juga, tapi dia nggak percaya? Nggak percaya apa? Bahwa darah Yesus itu bisa menyelamatkan. Maka saudara, tetap walaupun dia bangsa Israel, kalau nggak ada tanda darah, saya mau tanya saudara, terjadi kematian nggak? Terjadi kematian nggak? Kematian. Makanya di dalam kekristenan, keselamatan itu harus beriman, percaya pada Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ya, keselamatan tidak ada dalam siapapun. Katakan sama-sama 2, 3. Keselamatan tidak ada dalam siapapun, kecuali dalam siapa, saudara? Yesus Kristus. Karena saudara, hanya Dia penebus dosa. Kenapa dosa itu harus ditebus? Karena firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut, saudara. Dan firman Tuhan katakan semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Coba lihat kiri kanan. Ada yang suci gak, saudara? Hah? Semua kita pasti berdosa. Paling enggak perkataan kita, saudara. Kalau enggak perkataan, hati kita jengkel, pahit hati, kecewa, kemudian apalagi, saudara, ya, iri hati, ya, itu dosa. Jadi setiap kita, saudara, tidak ada yang luput dari dosa. Semua berdosa. Dan upah dosa adalah apa? Maut. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup kekal. Di dalam siapa? Yesus Kristus. Jangan lupa ada Kristusnya. Katakan sama-sama, Yesus Kristus Tuhan kita, ya. Nah, saudara, Kristus artinya yang diurapi. Mesias atau Kristus, ya. Hanya satu-satunya Mesias, yaitu Yesus Kristus. Bangsa Yahudi masih menantikan Mesias, tetapi mereka tidak percaya bahwa Mesias telah hadir ke dalam dunia menyelamatkan manusia dari dosa. Sehingga keselamatan beralih kepada bangsa-bangsa lain, saudara. Amin. Termasuk saudara dan saya, ya. Nah, saudara, dikatakan firman Tuhan, ayo, setiap orang yang percaya, katakan sama-sama, percaya bahwa apa? Yesus adalah Kristus. Katakan sama-sama, Yesus adalah Kristus atau Mesias, ya, Raja Penyelamat, ya. Dia satu-satunya juru selamat. Ya, saudara, Dia satu-satunya juru selamat dunia. Dikatakan lahir dari Allah. Saudara, apa artinya? Dia anak Allah. Kalau lahir dari Allah, artinya dia adalah anak Allah. Lihat kiri kanan. Anak Allah apa bukan? Atau anak setan, saudara? Hah? Anak Allah. Lahir dari Allah. Ya. Nah, sebutan anak Allah kita dengan Yesus berbeda. Kalau kita anak Allah, firman Tuhan katakan di Yohanes 1 ayat 12, setiap orang yang percaya kepada Yesus, maka kepadanya dikaruniakan kuasa atau otoritas
untuk menjadi anak Allah. Artinya apa? Kita diadopsi. Katakan sama-sama, diadopsi. Diadopsi apa? Diangkat anak. Menjadi anak Tuhan. Ya. Saya punya saudara tinggal di Kelapa Gading, kaya. Ya, kemudian anaknya, saudara, itu saudara mama saya ya. Nah, anaknya dia nikah gak punya anak. Dia gak punya anak. Kemudian karena suaminya orang Kalimantan, maka dia pergilah ke Kalimantan, saudara. Ke rumah sakit, ada 2 bayi. Satu kurus, beratnya cuma 1,6. Udah kurus, hitam, saudara. Yang kedua, gemuk, sehat. Pada saat dia mau memilih anak yang mana, maka Tuhan bilang, pilih yang kurus dan hitam. Padahal dia orang Chinese, saudara, di Kelapa Gading. Maka diambillah anak itu. Ya, saudara. Saudara, kemudian dirawatlah di Kelapa Gading. Menjadi anak angkat. Yang tadinya orang miskin, gak punya bapak, gak punya ibu, kemudian diangkat menjadi anak orang kaya. Tempat tidurnya aja 20-an juta, saudara. Susunya aja udah ratusan ribu, saudara. Ya, yang aneh, pertamanya hitam, tapi kok makin lama makin kesini karena yang rawatnya orang Chinese, saudara ya. Ya, kok jadi putih dia ya? Beda, bingung saya juga, saudara. Udah gitu di sekolah internasional, luar biasa gak, saudara? Nah, saudara, colek di kanan, kamu anak Allah, kasih karunia Tuhan, amin. Ya, kita diangkat anak, saudara. Amin. Ya, itu adalah saya bilang, ini anak hoki banget, saudara. Kalau diangkat anak orang kaya, betul apa enggak, saudara? Ya, wah, disayang banget, saudara, disayang banget. Lama-lama saya lihat mukanya berubah. Hampir mirip dengan saudara mamanya, saudara. Puji Tuhan. Kulitnya juga berubah ikut saudara. Nah, kita diangkat anak, kita juga akan menjadi seperti Yesus, saudara. Amin. Colek di kanan, jadi seperti Yesus, saudara. Ya. Nah, ya, saudara, orang yang lahir dari Allah. Ya, Tuhan bilang apa? Pada saat Yesus bertemu dengan Nikodemus, Tuhan bilang, saudara, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Ya. Artinya apa? Setiap orang yang dilahirkan dari daging, dia berasal dari daging. Tetapi setiap orang yang dilahirkan dari roh, dia berasal dari roh. Berarti yang dilahirkan kembali adalah roh kita. Katakan sama-sama, roh kita. Jadi pada saat kita percaya Yesus, kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Colek di kanan, kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Jadi itu kekristenan sebenarnya seperti itu. Siapa yang ada dalam Yesus, dia pasti ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Pada saat kita mengambil keputusan percaya Yesus, maka kita mengambil keputusan untuk mengikuti teladannya. Mengikuti apa? Teladan Yesus. Omongan kita berubah. Mata kita yang jahat tadinya berubah. Pikiran kita yang tadinya saudara negatif, yang jahat, berubah. Hati kita yang tadinya iri dan pahit hati berubah. Amin. Katakan sama-sama, saya harus berubah. Amin. Kenapa? Karena kita adalah ciptaan baru. Jangan hidup kita jadi batu sandungan, tapi harus jadi berkat. Kalau percaya Yesus, ditandai dengan kehidupan yang baru. Makanya Tuhan bilang, bagaimana Nikodemus bilang, bagaimana aku bisa dilahirkan kembali? Aku sudah tua, gak mungkin masuk kembali dalam rahim ibuku. Gak mungkin.
Mungkin nggak saudara? Nggak mungkin. Tapi Tuhan bilang apa? Saudara, Tuhan berbicara kelahiran di dalam batin kita. Pembaharuan roh kita. Amin saudara. Amin. Bagaimana caranya? Tuhan Yesus bilang, percayalah. Ya. Amin saudara. Nah, kalau saudara bisa percaya Yesus itu karena anugerah. Colek kiri kanan, karena anugerah. Kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya. Berarti percaya itu adalah anugerah. Yang kedua, anugerah yang kedua bukan hanya untuk percaya tetapi menderita untuk Dia. Yang kedua anugerahnya adalah penderitaan, menderita untuk Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya menderita karena kebenaran, karena Tuhan, itu kasih karunia. Colek kiri kanan, karena kasih karunia. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan dipermuliakan. Kalau respon kita benar, nggak balas yang jahat dengan jahat, sakit hati dengan sakit hati, caci maki dengan caci maki, tapi kita mencontoh siapa saudara? Tuhan Yesus. Ya, amin. Ya, nah saudara, firman Tuhan katakan, ya, dikatakan setiap orang Yesus adalah Kristus, dia lahir dari Allah. Berarti kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita percaya Yesus, maka kita dilahirkan kembali. Apa yang dilahirkan kembali? Roh kita. Berarti hidup kita berubah. Amin. Nah, terus lagi dikatakan firman, dan setiap orang yang mengasihi dia, mengasihi dia siapa? Mengasihi Yesus. Mengasihi dia siapa? Mengasihi Yesus. Setiap orang yang mengasihi dia atau mengasihi Yesus, ya, dikatakan yang melahirkan kita kembali, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Artinya, kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita pasti mengasihi sesama kita, sesama anak-anak Tuhan. Siapa yang mengasihi Tuhan? Kata. Tanda kita mengasihi Tuhan berarti kita mengasihi sesama. Ya, kemarin di doa pelayan Tuhan, ya saudara, dikisahkan tentang orang kaya dan Lazarus. Dalam semasa hidupnya, orang kaya itu tidak peduli kepada sesama dan akhirnya dia binasa. Ya, nah saudara, orang yang mengasihi Tuhan pasti dia peduli sama orang kaya. Coba saudara mengasihi sama? Amin. Ya, tandanya orang mengasihi Tuhan pasti dia mengasihi sesama. Kenapa? Karena kasih Tuhan ada dalam hati kita. Amin. Ayo, berikutnya. Yang kedua, ayat 2. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Oh, tandanya kita mengasihi anak Allah adalah apabila kita mengasihi Allah. Berarti nggak bisa dilepaskan. Orang yang mengasihi Tuhan, tandanya dia mengasihi anak-anak Allah. Orang yang mengasihi anak-anak Tuhan, berarti dia mengasihi Allah. Ya. Oleh karena itu, saudara, Tuhan mau supaya saudara dan saya mengasihi Tuhan dan sesama. Hukum yang terutama apa, saudara? Ada 2 hukum. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Saudara, itu 2 hukum kasih. Ya. Makanya kalau hubungan kita dengan sesama itu clash, maka hubungan kita dengan Tuhan juga terganggu. Makanya Tuhan bilang berdamai dulu, baru hubungan kita sama Tuhan lancar lagi. Betul apa enggak, saudara? Di dalam gereja tidak boleh ada sesuatu yang ganjalan di dalam hati. Kalau enggak, ibadah kita akan sia-sia. Betul apa enggak, saudara? Harus bereskan. Mulai dari apa? Mulai dari diri kita. Katakan sama-sama, mulai dari saya. Saudara, kalau mau berubah kan mulai dari diri kita. Kita nggak mungkin nuntut orang lain, berubah kamu, berubah. Kita nunjuk orang berubah, 3 telunjukin di kita, saudara. 3 jari di kita, betul? Berarti kalau kita mau gereja kita berubah, keluarga kita berubah,
mulai berubah, mulai dari diri sendiri. Katakan sama-sama, saya mau mulai berubah dari diri sendiri. Amin. Nah, satu penghalang orang berubah dan bertobat adalah kesombongan. Kesombongan itu identik dengan kekerasan hati. Karena itu dalam gereja tidak boleh ada kesombongan dan kekerasan hati. Coba kiri kanan, mesti rendah hati dan lembut. Amin. Karena memang saudara, kalau Tuhan proses kita, kesombongan itu hancur. Tapi ada orang yang udah diproses Tuhan masih juga keras, masih juga nggak mau bertobat. Kalau saudara baca di dalam kitab Wahyu, itu cawan murka Allah udah luar biasa. Udah 7 materai, 7 sangkakala, ini penghukuman semua saudara. 7 cawan murka Allah. Ada aja orang yang masih keras hati dan nggak mau bertobat. Tapi kalau kita, selagi Tuhan kasih kesempatan, biarlah kita bertobat. Amin saudara. Amin. Siapa anak Tuhan? Angkat tangan. Puji Tuhan. Tandanya anak Tuhan mengasihi Tuhan dan sesama. Lihat kiri kanan, mengasihi Tuhan sama enggak? Nah, memang paling sulit tuh hubungan dengan orang saudara. Betul apa enggak? Kalau ngadepin kekurangan makan, minum udah biasa. Tapi kalau udah menyangkut harga diri, menyangkut hubungan dengan orang lain, itu perlu sabar. Coba pegang dada, sabar. Kayaknya pegang dadanya udah gitu. Sabar. Ya. Sampai kapan kita sabar? Sampai Tuhan datang. Amin. Siapa yang bicara? Tuhan Yesus. Amin. Kalau nggak sampai Tuhan datang, di ujung-ujungnya saudara kita binasa. Ya, amin. Ya, nah saudara yang kasih dikatakan ini tanda bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu bahwa kita mengasihi Allah. Tandanya kita mengasihi Allah, kita mengasihi anak-anak Allah. Tandanya mengasihi anak-anak Allah, kita adalah mengasihi Tuhan. Artinya apa? 2 hubungan ini salib, hubungan horizontal dan hubungan vertikal tidak boleh lepas. Amin. Saudara mau jadi pelaku firman Tuhan, kalau ada masalah harus diselesaikan. Jangan sampai Tuhan datang kita belum selesai, akhirnya kita nggak selamat, saudara. Ya. Nah, kembali lagi firman Tuhan katakan, serta melakukan perintahnya. Jadi tandanya kita mengasihi Tuhan adalah melakukan perintah Tuhan. Katakan sama-sama, melakukan perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? 1 Yohanes 3 ayat 23. Kita mundur ke belakang. 1 Yohanes 3 ayat 23. Ayo. Ya, menurut konteksnya di ayat ini, saudara, Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 23, apa itu perintah Tuhan? Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Dan inilah perintahnya. Apa? Supaya kita percaya akan nama Yesus. Jadi Tuhan mau kita percaya. Katakan sama-sama, percaya. Kemenangan kita itu iman. Ya, apapun yang jadi masalah saudara, percaya kita pasti menang. Ya, apapun masalah, persoalanmu, jangan sampai kita saudara tawar hati. Ya, Tuhan bilang kalau kau percaya, kau akan lihat kemuliaan Tuhan. Percaya, ya. Dikatakan, dan inilah perintahnya supaya kita percayakan nama Yesus. Bukan hanya Yesus, tapi Kristus. Kemudian koma, anaknya. Ya. Nah, sebutan Yesus sebagai anak Allah beda dengan kita. Kalau Yesus anak Allah, artinya Tuhan memiliki kuasa yang sama seperti Allah. Makanya pada saat Yesus meneduhkan angin, badai, dan ombak yang besar, para murid berkata, "Wih, dahsyat, sesungguhnya kau anak Allah." Artinya apa? Memiliki kuasa yang sama seperti Allah. Berarti dia setara dengan Allah.
Kalau ada ajaran firman yang mengatakan bahwa Yesus lebih rendah, berarti itu ajaran sesat. Katakan sama-sama, sesat. Di dalam Ibrani pertama dikatakan ayat yang ke-8, tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu kekal. Dalam Ibrani 1 ayat yang ke-8. Berarti tentang anak, Allah sendiri berkata, tahtamu ya Allah. Berarti sebutan Yesus sebagai anak Allah menunjuk kuasa yang sama seperti yang dimiliki oleh Allah Bapa. Amin. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Ya. Makanya waktu Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Kenapa? Itu masa pra-eksistensi Yesus. Artinya, saudara, masa di mana Yesus sebelum dia ada dalam dunia, dia sudah ada. Ya. Di dalam kitab Mika dikatakan, yang permulaannya sejak kekal. Karena itu, saudara, iman kekristenan harus bertumpu pada Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Dari dulu kekristenan 2000 tahun, saudara, digoncang. Yang digoncang siapa? Yesus. Betul apa enggak, saudara? Namun kekristenan dapat bertahan. Dan Yesus katakan, kalau kamu tidak percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Seperti Bapa membangkitkan orang mati, demikian juga aku membangkitkan orang mati. Siapa yang dibangkitkan, saudara? Lazarus. Betul? Berapa hari Lazarus mati? 4 hari. Sudah berbau busuk? Sudah berbau. Gak ada yang bisa membangkitkan orang mati yang sudah saudara berbau kecuali Yesus. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu gak percaya sama aku, gak apa-apa, tapi lihatlah pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan yang aku lakukan membuktikan bahwa aku adalah Allah dan Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Jadi saudara, imanmu jangan bergeser sedikit pun. Ya, karena fondasinya adalah Yesus. Amin. Ya, saudara, Petrus berkata, tiada nama di bawah kolong langit ini yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama siapa, saudara? Jadi saudara, di gereja ini saudara tak salah. Dari pujian aja, kami meninggikan Yesus Tuhan. Amin. Nah, kalau nama Yesus tidak ditinggikan, saudara jangan beribadah. Paling kalau saudara dengar di YouTube saudara ya, bahwa Yesus bukan juru selamat, Yesus bukan Tuhan. Ini nggak sesuai dengan ajaran yang Bapak Gembala saya ajarkan. Saudara langsung saudara hapus. Kenapa? Itu menggoyangkan iman kita. Amin. Saudara, hanya nama Yesus yang berkuasa. Saat saudara dalam keadaan susah, panggil nama siapa? Yesus. Saat saudara dalam bahaya, panggil nama siapa? Yesus. Karena arti Yesus apa? Dia yang menyelamatkan. Amin. Yehosua, dia yang menyelamatkan. Pada saat kita panggil Yesus, berarti Tuhan siap menyelamatkan saudara. Bukan hanya nanti yang akan datang, tetapi juga saat ini, saat kita dalam kesulitan dan kesukaran. Amin. Apapun yang jadi pergumulan, lihat kiri kanan wajahmu, pada banyak masalah enggak? Jangan bawa saudara di sini. Halo, bagaimana kabarnya? Saudara nggak boleh di sini. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan. Seperti wanita Sunem, saudara. Nanti kita akan bahas itu, saudara. Gimana keadaannya? Oh, selamat, baik. Padahal anaknya udah mati. Saat Gehazi menanyakan Nabi Elisa menyuruh bujangnya Gehazi, tanyakan itu wanita Sunem, gimana keadaan keluarganya? Semuanya baik?
baik, selamat, baik, selamat. Dia bilang baik, padahal akan mati. Terus kita lihat mukjizat Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Mukjizat ada dalam perkataan kita. Amin. Nah, saudara, bagi yang percaya, ya. Nah, saudara dan saya, firman Tuhan katakan, tanda orang mengasihi Allah, dia menuruti perintahnya. Betul apa enggak? Anak-anak, tanda kau mengasihi orang tua, berarti apa? Menuruti perintah orang tua. Betul apa enggak? Orang tua yang paling senang sama anaknya apa sih? Nurut. Betul apa enggak orang tua? Nah, yang anak diem aja. Nah, selama orang tua tidak menyuruh berbuat dosa, lakukan, turuti. Kadang nggak ada orang tua yang menyuruh anaknya itu berbuat dosa, pasti buat kebaikan. Nah, apa itu perintahnya? Percaya pada Yesus Kristus. Katakan sama-sama, percaya. Ayat 23 tadi ya, kita akan baca. Ya, ayat 23. Dan inilah perintahnya, supaya kita percaya. Katakan sama-sama, percaya akan nama Yesus. Tiada nama lain di dalam dunia ini yang sanggup untuk menyelamatkan. Nama siapa saudara? Yesus. Tiada nama lain di dalam dunia ini yang sanggup untuk menyembuhkan. Nama siapa? Yesus. Bagi siapa saudara? Bagi yang percaya. Kalau setengah percaya jadi gak? Setengah percaya itu namanya bimbang. Orang yang bimbang tidak tenang hidupnya. Tetapi orang yang percaya, hatinya tetap teguh, hatinya tetap damai walau di tengah badai. Amin. Biar kiri kanan kasih senyum. Sepertinya nggak ada masalah, senyum. Puji Tuhan. Bukan munafik, bukan munafik. Karena kita tidak menunjukkan di hadapan manusia, tapi kita hanya mau menunjukkan di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Percaya akan nama Yesus. Terus baca lagi di ayat yang ke-B-nya 23. Dan supaya 23. Dan supaya kita saling mengasihi. Supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Berarti kalau gereja, sesungguhnya kalau anak Tuhan harus saling mengasihi. Kasih gak berbuat jahat sama sesama. Kasih gak memperdaya sesama. Kasih gak menipu. Kasih itu tulus. Kasih itu setia. Amin. Kasih itu murah hati. Kasih itu sabar. Pegang saudara, sabar. Amin. Coba kalau hilang sabar, kasihnya hilang gak? Kalau hilang sabar gimana? Berarti kasihnya hilang. Amin. Ya. Berarti gereja, anak-anak Tuhan, kita harus saling peduli satu dengan yang lain. Lihat kiri kanan, harus saling peduli. Kalau di luar sana nanti saling sapa ketemu saudara. Kalau di luar sana melihat orang yang susah, saudara tolong. Amin. Yang amin cuma satu, saudara. Amin. Karena sudah mengalami kesusahan, pasti kalau melihat orang susah cepat, saudara. Orangnya. Tapi yang kebangetan kan udah saudara ngalamin kesusahan, Tuhan sudah pulihkan, melihat orang susah, saudara malas aja, saudara. Jangan gitu, saudara, nggak boleh gitu. Kalau Tuhan gerakan, kita menolong. Kalau Tuhan nggak gerakan, nggak usah. Ya, karena kita pun ada saatnya kita tidak memberi kepada semua orang. Betul apa enggak? Karena ada orang-orang pengemis yang memang
Mereka juga berpura-pura supaya dikasihani. Tetapi kalau Tuhan menggerakkan hati kita, maka kita mulai menolong. Itulah kasih, saudara. Amin. Kasih tidak berbuat jahat kepada sesama. Jadi kalau ada iri hati, benci, saudara, berarti kita anak Tuhan apa enggak? Lihat kiri kanan. Anak Tuhan apa hantu, saudara? Anak Tuhan. Saudara anak Tuhan? Anak Tuhan? Mau mengampuni? Ingat, semua orang telah berbuat dosa. Upah dosa adalah kematian, tapi kasih karunia adalah hidup kekal dalam Yesus. Ya, jadi kalau saudara sudah dekat sama Tuhan, kita nggak menghakimi lagi, tapi ada belas kasihan. Kenapa orang itu berbuat kayak gitu? Karena telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Ya, lihat orang yang hidupnya merasa diri benar, saudara, yang mau jalan sendiri hidupnya, saudara, yang merugikan orang lain, membenarkan diri. Ya, hidupnya kita lihat apa yang dia tabur pasti dia tuh. Kita nggak usah menghakimi, kan ada hukum Tuhan di sana. Kalau kita melihat kejatuhan orang lain kemudian kita juga bersyukur sama dia, itu juga salah di hadapan Tuhan. Ya, tidak boleh juga. Amin. Ya. Nah, kita kembali 1 Yohanes ayat yang keempat. Ayo kita baca ayat yang keempat. 2-3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Terus, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Iman kita. Ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah Allah. Sebab semua yang lahir dari Allah, yang lahir dari Allah itu artinya anak-anak Allah. Siapa anak-anak Allah? Katakan sama-sama, saya. Mengalahkan dunia. Nah, dunia ini, saudara, berbicara tentang pola hidup yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Artinya duniawi. Jadi kalau anak Tuhan hidupnya selalu bertentangan dengan kehendak Tuhan, itu anak duniawi. Itu artinya Kristen dunia. Siapa Kristen duniawi? Di gereja ada Kristen duniawi? Ada. Betul gak? Ada. Bilangnya Kristen tapi hidupnya duniawi. Dan Tuhan bilang apa yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging. Apalagi? Keinginan mata. Yang 3, keangkuhan hidup. Itu bukan berasal dari Allah, tapi berasal dari dunia. Apa itu keinginan daging? Tadi di dunia, ya, orang yang hidupnya duniawi, Kristen duniawi, hidupnya dikuasai oleh keinginan daging, hawa nafsu, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Coba Galatia 5 ayat 19. Ya. Nah, lihat daftar dosanya. Kalau ada daftar dosanya di situ, saudara bertobat. Kalau ada di antara daftar dosa dalam Galatia 5 ayat 19 ini, saudara ada, bertobat. Ya. Yang sudah ketemu, katakan amin. Yuk, kita baca Galatia 5 ayat 19. 2-3. Perbuatan daging telah nyata. Terus pelan-pelan. Kalau baca Alkitab tapi nggak ada makna gitu ya. Nah, keinginan daging telah nyata, perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan itu bisa perbuatan, bisa dalam hati. Makanya Tuhan bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapi. Kalau kamu lihat seorang wanita kemudian engkau terangsang, maka Tuhan bilang itu percabulan dalam hati.
Ada gak anak Tuhan seperti itu? Itu namanya Kristen duniawi. Berarti apa saudara? Semua kedagingan. Sedangkan Tuhan bilang darah dan daging tidak mewarisi kerajaan surga. Kenapa dibilang darah dan daging tidak mewarisi kerajaan surga? Begitu kita mati, tubuh kita hancur. Habis. Pertama mati, seseorang darahnya udah gak ada. Betul apa enggak? Karena di dalam darah itu ada nyawa. Betul? Yang kedua, tubuh rusak. Tubuh rusak. Kalau nggak diformalin, cuma waktunya 12 jam lebih, tubuh rusak habis. Mulai berbau, mulai rusak, saudara. Hancur. Darah dan daging tidak mewarisi kerajaan surga. Karena itu, kita anak-anak Tuhan, kalau fokus kita pada hal yang lahiriah, hal yang bersifat daging yang sementara, maka kita bukan anak Tuhan, saudara. Tapi anak hantu, saudara. Bukan anak Tuhan, tapi anak hantu. Iya. Ini khotbahnya udah mulai keras ya, saudara. Tapi ya, puji Tuhan. Daripada nantinya kita nggak selamat, percabulan. Ya, itu keinginan mata. Kalau laki-laki kan keinginan matanya sama wanita. Tapi kalau wanita keinginan matanya apa? Mata duitan. Tuh duit. Mata duitan. Satu mata keranjang, satu mata duitan, ya. Nah, oke. Terus lagi, ya. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ya. Apalagi saudara? Penyembahan berhala. Berhala itu idol. Apa itu? Indonesia idol, idola. Ya. Jadi yang jadi berhala itu bisa aja harta, bisa juga artis, bisa juga saudara uang, bisa jabatan, itu berhala. Itu penyembahan berhala. Ya, idol. Ya. Terus lagi sihir. Ya, termasuk apa saudara? Narkoba. Ya, jadi orang-orang yang melakukan praktek sihir, okultisme, juga yang saudara narkoba, dia tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Terus lagi, 23. Berarti kalau kita dipanggil Tuhan, namun kita masih berseteru. Saya mau tanya, selamat gak? Hah? Gak selamat. Namanya boleh Pak Selamat atau Bu Selamat, tapi gak selamat. Tapi kalau nama Pak Selamat, Bu Selamat, harus selamat saudara. Amin. Ya. Nah, perselisihan dalam gereja ada? Ada semua gereja. Gak usah gereja, suami istri juga bisa berselisih. Tapi saya mau tanya, Tuhan suka gak kalau berselisih? Makanya Tuhan bilang, di mana ada kerukunan, Tuhan perintahkan berkat. Gak usah minta-minta berkat. Tuhan perintahkan berkat. Gak usah. Karena Tuhan suka orang yang hidup dalam kerukunan, dalam kesatuan. Makanya kalau saudara mau keluargamu diberkati, hidup rukun bersama. Soleh kiri kanan, hidup rukun bersama. Amin. Ya, bukan hanya berkat jasmani, tetapi juga saudara rohani hidup kekal. Ya. Katakan sama-sama, saya nggak boleh berselisih. Kalau berselisih harus diselesaikan. Supaya apa? Ada damai sejahtera. Ada suka cita. Ya. Masalah di manusia cuma satu, gengsi. Ya. Yang kedua, ada tambahan katanya, egois, saudara. Ya, ya. Terus lagi, apalagi itu, saudara? Ya, iri hati. Masih ada yang iri hati? Enggak ngaku. Enggak. Kalau nggak ada ya puji Tuhan ya. Oma ya, puji Tuhan ya.
Ya berarti sudah berubah. Ya. Nah terus lagi amarah, kepentingan diri sendiri, persaudaraan, dan roh pemecah. Saudara, di gereja nggak boleh ada roh pemecah. Kalau ada orang yang mau mecah belah, saudara, ya, yang suka ngomporin, betul apa enggak? Suka ngomongin orang, ngomporin. Saudara harus jadi petugas pemadam kebakaran. Begitu mulai ngomporin, siram, ya, padamnya, supaya gereja tetap diberkati oleh Tuhan. Saudara mau gereja ini diberkati Tuhan? Semuanya disertai Tuhan, semuanya bertumbuh. Jaga kesatuan. Ingat saudara, di tengah-tengah kita bertumbuh ada kuasa kegelapan yang gak suka. Musuh kita yang sesungguhnya bukan manusia, tapi siapa? Jadi jangan lihat, kesel. Jangan kesel sama orangnya, kesel sama perbuatannya. Tapi memang gak susah ya saudara, betul apa enggak? Tapi lihat saudara, dalam gereja kita mesti waspada, berjaga-jaga. Sebab lawan musuh iblis mencari mangsa yang dapat ditelannya. Saya mau tanya, yang gampang ditelan yang apa saudara? Yang lemah. Lihat kiri kanan, jangan lemah ya. Jangan lemah ya. Amin. Jangan lemah. Saya percaya di tempat ini nggak lemah saudara. Nggak ada yang mundur dari tempat ini kalau ada masalah. Yang amin cuma 1, 2 saudara. Nggak ada yang mundur dari tempat ini kalau ada masalah. Itu namanya melarikan diri saudara. Begitu pindah gereja lain, tambah berat saudara. Sama aja, paling banter sama aja saudara. Bisa aja tambah berat saudara. Betul apa enggak? Kalau suami istri mundurnya bercerai, betul enggak? Ya, begitu dia cerai nikah sama wanita lain atau laki-laki lain, podo wae. Bisa tambah parah. Kayaknya wanita seneng saudara. Ya, bapak-bapak yang mesti setia saudara. Amin. Ya, ya bapak-bapak juga, ya, ibu-ibu juga mesti setia ya. Ya. Nah, saudara, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. 21, ayo kita baca sama-sama yang keras. 23, terhadap semua ini kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Weh, rupanya Rasul Paulus juga pernah lakukan. Dari daftar dosa ini dia sudah ada dosanya. Rasul Paulus itu ahli Taurat saudara. Tapi dibilang seperti yang kubuat dahulu, berarti dia mengaku. Ada orang yang saudara nggak ngaku, nggak ngaku. Tapi Paulus bilang luar biasa. Seperti yang kubuat dahulu. Dulu dia ahli Taurat, tapi hidupnya tidak berubah. Dia tahu yang baik, namun dia nggak lakukan yang baik, nggak mampu melakukan yang baik. Karena pengetahuan akan kebenaran nggak langsung otomatis orang bisa melakukan kebenaran tanpa roh Tuhan yang memampukan, tanpa hatinya dilahirkan kembali. Kalau hatinya masih lama, nggak bisa. Biarin semua bajunya putih, saudara, semua sampai sepatunya putih, sampai rambutnya putih, semua kelihatannya suci. Malaikat, tapi itu nggak menjamin. Hati kita yang mesti putih. Mau hatinya putih suci, dikuduskan oleh darah Yesus. Ya, nah, saudara, ini yang firman Tuhan katakan, seperti yang kubuat dahulu. Bahwa 23 yang keras, 23, barang siapa yang melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Nah, sekarang ini saya mau cepat. Kemenangan mengalahkan. Slide terus. Ya. Jadi kita lihat Kristus adalah sumber kemenangan. Amin. Yesus adalah fondasi kita. Dalam keadaan susah, kalau mau menang, nama Yesus harus disebut, panggil nama Yesus. Amin. Ya. Dikatakan bagi setiap orang yang percaya. Apa yang harus kita lakukan? Karena kemenangan yang
jaminan kemenangan yang Tuhan berikan yang kita terima. Yang pertama, saudara, respon kita pada hari Paskah ini. Yang pertama slide-nya. Ayo, 2, 3. Ya, saudara, kalau saudara mengasihi Yesus, saudara pasti mengasihi sesama. Kalau saudara mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh, dosa pasti akan jauh dari kita. Betul apa enggak, saudara? Karena itu kasih Tuhan dengan sungguh. Di mana-mana saudara selalu cari Tuhan, berdoa, baca firman Tuhan. Karena kita mau ketemu Tuhan terus, penyembah. Gimana mau buat dosa kalau hubungan kita terus mengasihi Tuhan? Betul apa enggak? Ya, gak akan bisa. Gak mungkin jatuh dalam dosa kalau hubungan kita sama Tuhan terus terjaga. Kenapa seseorang bisa terjatuh dalam dosa? Karena dia hubungan sama Tuhan sudah mulai keluar. Yang pertama adalah mengasihi Kristus. 2, 3. Ya. Baca sama-sama. 2, 3. Kasih Kristus yang membawa kemenangan bagi kita telah dinyatakan melalui karya pengorbanannya di kayu salib. Ya, terus slide-nya cepat. Baca sama-sama 2, 3. Respon terbaik setelah kita mendapat kemenangan, menyatakan kasih kita kepadanya. Ya, jadi saudara, ini Paskah, hari kemenangan. Harusnya kita harus semakin mengasihi Tuhan, karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. Ya. Terus lagi, baca lagi 2, 3. Kasih pada Yesus dimulai dengan pikiran yang benar. Pegang saudara, pikiran yang benar. Amin. Pikirannya jangan hang, saudara. Pikirannya benar. Amin. Nah, terus turun ke bawah, hati yang benar. Ya, kalau hati benar, mulutnya benar gak? Benar. Karena apa yang keluar dari mulut, keluar dari hati. Ya, terus hatinya juga mesti benar. Terus yang berikutnya adalah perbuatan yang benar. Ya, jadi tandanya orang mengasihi Tuhan itu, saudara, pikirannya benar, hatinya benar, perbuatannya benar. Katakan sama-sama, itu saya. Mari berani. Ya, harusnya seperti itu, saudara. Ya, terus lagi 2, 3. Slide-nya. Yang kedua adalah apa, saudara? Ya. Di Paskah ini, saudara, kita harus semakin mengasihi Tuhan. Dimanapun kita ada, panggil nama Yesus. Amin. Tiada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Yang kedua, tanda kita mengasihi Tuhan adalah menuruti perintahnya. Katakan sama-sama, menuruti perintahnya. Apa tadi perintahnya? Kita percaya pada Yesus Kristus, Anak Allah. Ya. Yang kedua adalah kita mengasihi sesama. Ya. Itu perintah kita. Ya, harus dilakukan. Katakan sama-sama, harus dilakukan. Ya. Terus yang ketiga. Yuk. Yang ketiga apa? Mengalahkan dunia. Ya. Nah, saudara, inilah kemenangan kita atas dunia, yaitu iman kita, ya. Mengalahkan dunia. Ayo baca sama-sama 2, 3. Iblis membangun sebuah sistem yang dinamakan dunia untuk berusaha menghancurkan iman orang percaya. Terus slide-nya. Namun Tuhan, 2, 3. Namun Tuhan menyediakan cara atau saudara bagaimana mengalahkan dunia, bentukan si jahat. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia tadi di ayat yang 4. Yaitu apa? Iman kita. Baca yang terakhir 2, 3. Mereka yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah diberikan kemampuan untuk mengalahkan dunia yang jahat. Ya. Baik, kita akan bangkit berdiri. Tiada nama lain di dalam dunia ini. Hanya nama Yesus yang menyelamatkan. Saudara, kenapa lagu ini saya ulang-ulang terus? Supaya pada saat saudara dalam keadaan sulit apapun, saudara panggil nama Dia. Nama yang berkuasa bagi kita yang percaya. Manusia pertolongannya terbatas, namun Tuhan tidak terbatas. Tiada nama lain di dalam dunia ini yang sanggup
Tiada nama lain di dalam dunia ini yang sanggup untuk menyelamatkan. Tiada nama lain. Apapun yang menjadi persoalan hidupmu, Tuhan menjadikan hidup yang berkemenangan. Benar atas dosa, benar atas dunia ini, benar atas setiap pergumulan dan persoalan. Ya, hanya nama Yesus yang menyembuhkan. Amin. Hanya nama Yesus yang berjaya. Bagi siapa saudara? Bagi siapa orang percaya. Katakan hanya nama Yesus. Ya, nama Yesus yang melekat. Apapun ikatan dosa yang mengikatmu, maka saat ini saudara serahkan. Tuhan akan lepaskan. Dia akan memberikan kemampuan untuk kemenangan atas dosa. Segala ikatan dosa. Ya, percaya hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang menyelamatkan. Amin. Hanya nama Yesus yang memulihkan. Hanya nama Yesus yang berkuasa. Bagi siapa? Bagi siapa orang percaya. Hanya nama Yesus, hanya nama yang menyelamatkan. Hanya nama Yesus yang memulihkan. Hanya nama Yesus yang berkuasa. Bagi setiap orang percaya. 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 Kita kembali ya saudara. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama. Panggil nama Yesus. Apapun yang menjadi persoalan hidupmu, imani Dia sanggup menyelamatkanmu dari setiap kesukaran dan kesulitan. Asal kau percaya, Dia sanggup menyelamatkanmu dari kematian, dari maut. Lewat karya pengorbanan dari kayu salib, Dia menebus dosamu, sehingga kita menerima pengampunan dosa dan diselamatkan. Lewat kebangkitannya, kita hidup dengan penuh pengharapan. Kita memiliki pengharapan akan adanya kehidupan setelah kematian. Ya Rama, ya Rama, ya Santri. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Bagi kami yang percaya, saudara kuatkan imanmu. Jangan pernah goyah. Inilah kemenangan kita atas dunia. Dia iman percaya kita kepada Yesus. Dia telah menang. Maka kemenangan adalah jaminan bagian kita. Ya Rama, ya Rama, ya Yesus. Kita sekalian
bukan milikmu lagi. Engkau telah ditebus. Ya Rabbi, ya Rabbi, jangan lagi berjalan menurut keinginanmu sendiri. Jangan lagi berjalan menurut pikiranmu sendiri, tapi sesuaikan dengan kehendak Tuhan. Ya Rabbi, ya Rabbi, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerikan mata yang buta. Jadikan hidupku alami, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Katakan membebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka. Biarlah kemenangan dengan nyata pada hari ini, dan kebenaran tugas Tuhan. Amin. Jadikan hidupku alami, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran kuasa. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saudara angkat kedua tanganmu. Saudara yang terkasih, pulanglah engkau dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan saudara berdoa bersyukur pada Tuhan. Pasca. Nanti jangan pulang dulu ya.